Oke, melanjutkan dari pertemuan kemarin. Hari ini Boleh kita kencengin suaranya sedikit ya. oke. Thank you. Sekarang udah lebih jelas kah? Udah. Oke. Melanjutin dari pertemuan yang kemarin, hari ini kita akan bahas tentang sediaan steril. Kemarin kan sebelumnya udah bahas tentang solid, liquid, semi-solid. Sekarang kita lanjutin dengan sediaan steril. Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama sediaan steril itu? Sediaan steril merupakan sediaan yang bebas dari mikroba hidup, baik patogen maupun apatogen, baik mikroba yang menyebabkan penyakit ataupun yang tidak. Oke, ada beberapa syarat untuk sediaan steril. Yang pertama, khusus untuk sediaan steril, dosis obat dalam sediaan itu harus sesuai dengan etiket dan tidak terjadi pengurangan kualitas selama penyimpanan. Kenapa kayak gitu? Udah jelas ya logikanya, kalau obat oral, obat topikal, itu kita masih ada proses metabolisme ya, masih ada absorpsi dan segala macam, prosesnya masih panjang. Ketika ada, oh nggak sesuai nih dosisnya, misal kita harusnya minum 250 miligram, tapi kita minum 300 miligram. Oke lah ya, karena tidak akan diabsorpsi 100%. Tapi ketika hal tersebut terjadi dengan sediaan steril yang notabene-nya pemakaiannya secara intravena, intramuskular yang relatif absorpsinya atau bioavailabilitasnya tuh hampir 100% loh gitu kan. Apa yang akan terjadi? Berarti perbedaan dosis sedikit pun akan berimpact sangat besar ya. Terus, penggunaan wadah yang cocok dan tidak terjadi interaksi antara obat. Sama seperti sediaan-sediaan lainnya, kalau yang namanya kemasan, dia harus bersifat inert, nggak boleh berinteraksi sama sediaan kita, nggak boleh ngasih efek apapun sama sediaan kita, nggak boleh leaching juga, nggak boleh ada partikel yang lepas ke sediaan kita, apalagi untuk sediaan steril gitu ya. Balik lagi sediaan steril pasti jauh lebih worse, jauh lebih beresiko. Kenapa kayak gitu? Karena pemakaiannya itu ya, rute pemakaiannya baik intravena, intramuskular, intraperitoneal, relatif daya absorpsinya yang menyebabkan bioavailabilitasnya itu lebih tinggi. Jadi kesalahan sedikit aja pasti impact-nya akan jauh lebih besar. Oke, tersatukan tanpa terjadi reaksi, kompatibilitasnya harus sangat diperhatikan, jangan sampai ada inkom di antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Terus sudah jelas dong harus bebas bakteri dan pirogen. Nah, namanya aja sediaan steril ya teman-teman. Terus yang terakhir itu harus bersifat isotonis, isohidris, dan bebas partikel. Bukan hanya bakteri dan pirogen, tapi dia juga harus bebas partikel. Karena takutnya dapat menyumbat pembuluh darah, nantinya berakibat fatal. Oke, ada jenis-jenis sediaan steril. Sediaan steril pertama ada large volume parenteral sama small volume parenteral. Ada sediaan parenteral dengan volume besar dan volume kecil. Syaratnya, yang membedakannya di mana? Yang membedakannya kalau yang large volume parenteral udah jelas harus bebas pirogen ya teman-teman. Kalau large volume parenteral syaratnya dia harus steril, bebas pirogen, harus bersifat isotonis dan tidak boleh mengandung pengawet. Kenapa sih kalau yang large volume parenteral harus bebas dari pirogen? Coba siapa ya? Kak Melisa deh. Kenapa Kak kalau yang large volume parenteral udah jelas tuh harus bebas pirogen? Sebentar.
Karena kalau yang sediaan steril yang large volume itu bebas pirogen karena kan dia kayak emang langsung masuk ke darah kita juga kan ya Kak? Ya, bisa. Dan dia pemakaiannya dalam jumlah besar ya, yang kayak Mm-mm. terus-menerus. Contohnya kayak infus kali ya? Betul. Makanya kan kalau misalnya kita pakai infus ya, sediaannya nggak bebas pirogen. Misal, kalau kasarnya kalau kita pakai injeksi, ada demam nih karena sediaannya ternyata nggak bebas pirogen. Oke lah ya, cuma pakainya sekali. Nah ini kalau diinfus, misal dirawat berhari-hari gitu kan, masa mau selama diinfus demam? Atau bukannya menyembuhkan penyakit, malah nambah penyakit gitu kan ya. Yang harusnya pasien jadi merasa jauh lebih sehat, ini malah jadi lebih sakit karena demam ya. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau small volume parenteral, syaratnya udah jelas steril, sebisa mungkin harus bebas pirogen, harus bersifat isotonis sudah jelas, dan boleh mengandung pengawet. Kenapa dia boleh mengandung pengawet? Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman di Indonesia, satu sediaan, misal, oh sediaannya memang bukan multi dose. Oh sediaannya harusnya single dose, tapi namanya di Indonesia praktek di rumah sakit, satu vial bisa dipakai buat beberapa pasien gitu kan. Makanya dibolehkan mengandung pengawet. Atau memang ada beberapa sediaan yang diperuntukkan untuk penggunaan multi dose. Ya, jadi diperbolehkan mengandung pengawet. Oke, terus sediaan steril lainnya ada tetes mata. Tetes mata syaratnya udah jelas sama harus steril, isotonis, isohidris, boleh mengandung pengawet. Kalau salep mata udah jelas dia harus steril, basis harus vaselin flavum. Kenapa nggak boleh vaselin album? Coba Kak Elia, kenapa nggak boleh vaselin album Kak? Hmm, karena kalau Vaseline album mengandung apa? Tidak mengandung air, mungkin Kak. Yang lain, ada jawaban lain? Kalau album itu tidak murni nggak sih, Kak? Iya, betul sekali. Kalau yang vaselin album, dia udah nggak murni karena kan asalnya memang kondisi apa ya, originalnya tuh vaselin tuh ya warnanya ya kuning kayak gitu. Yang vaselin album kan dia ditambahkan bahan tambahan untuk menghilangkan si warnanya gitu. Jadi biar warnanya jadi putih gitu ya. Nah, kita menghindari adanya bahan-bahan yang takutnya ya berbahaya gitu. Terus, untuk salep mata ada batasan ukuran partikel. Batasan ukuran partikelnya itu setiap 10 mikrogram zat aktif tidak boleh mengandung atau mempunyai partikel dengan ukuran lebih besar dari 90 nanometer. Oke. Dan tidak boleh lebih dari 2 partikel yang ukurannya lebih besar dari 50 nanometer. Dan tidak boleh lebih dari 20,25 meter secara umum in general. Tuh. Oke. Sediaan steril sebenarnya selain tetes mata, salep mata, terus small volume parenteral kayak injeksi, large volume parenteral kayak infus. Sebenarnya ada juga ya sediaan yang bentuknya padat dan merupakan sediaan steril. Implan ya. Implan walaupun dia bentuknya bukan sediaan cair, tapi dia termasuk juga sediaan steril ya teman-teman. Karena apa? Karena dari rute pemberiannya. Oke, terus kita bahas kesediaan parentral. Sediaan parentral itu adalah sediaan steril yang digunakan tanpa melalui mulut, namun langsung ke dalam pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Bentuk sediaannya ada infus atau large volume parentral tadi, dan injeksi, baik itu dalam bentuk larutan, suspensi, maupun emulsi.
Oke. Ngomongin sediaan steril, dari tadi di syaratnya udah jelas, dia harus bersifat isotonis, gitu kan. Isotonis itu apa sih? Isotonis itu berarti sediaan kita harus punya tonisitas yang sama dengan cairan tubuh kita, gitu kan. Sekarang kita lihat, sebenarnya apa sih hubungan tonisitas dengan osmolaritas tuh? Boleh nggak sih sediaan yang kita bikin tuh hipertonis? Boleh nggak sih sediaan yang kita bikin tuh hipotonis? Oke, teman-teman. Kondisi hipertonis itu akan terjadi atau akan didapatkan ketika kadar dari sediaan kita, kadar zat aktif dari sediaan kita itu biasanya besar. Secara otomatis itu sediaan pasti bersifat hipertonis. Terus kalau hipertonis, efeknya apa? Coba Kak Matgaib, efeknya apa sih kalau sediaan yang kita bikin tuh bersifat hipertonis? Masih boleh nggak? Tuh, teman-teman yang lain, hipertonis masih boleh nggak? Enggak, Kak. Kenapa Kak? Enggak boleh. Yakin? Iya. Oke. Sebenarnya kalau sediaannya bersifat hipertonis masih oke-oke aja ya. Masih banyak juga sediaan di pasaran atau sediaan yang kita bikin, yang kita formulasikan, oh dia bersifat hipertonis, masih oke. Kenapa masih oke gitu? Bukannya harusnya isotonis ya? Oke, kayak yang aku bilang tadi ya, hipertonis itu didapat ketika yang memang kadar zat aktifnya besar atau kadar zat aktifnya tuh tinggi, konsentrasinya tinggi. Tapi bisa nggak kita ngurangin konsentrasinya? Enggak. Karena apa? Karena kita bikin sediaan itu berdasarkan kebutuhan terapi pasien ya. Kalau memang harusnya kita bikin misalnya 80 mg per mili, terus menyebabkan kondisi sediaannya itu jadi hipertonis, ya it's okay. And then efeknya apa? Kalau efeknya ke sel darah, dia akan menyebabkan sel darahnya jadi mengkerut ya. Kenapa mengkerut sih si sel darahnya gitu? Gampangnya gini aja, kita punya, sediaan. Kita punya sel darah isinya air gitu ya, kita punya 2 tabung, satu isinya sediaan kita, satu isinya air, cairan tubuh kita. Tabung yang satu itu terlalu pekat, konsentrasinya terlalu tinggi, otomatis si cairan yang satu, yang bukan sediaan kita, harus kita tumpahin dong, harus kita keluarin ke tabung yang lain untuk apa? Untuk mengencerkan atau menurunkan konsentrasi dari sediaan kita. Nah, makanya si sel darahnya jadi mengkerut. Efeknya ke pasien apa? Biasanya pas dikasihin ke pasien, pas penggunaan pasien suka mengeluh, "Duh sakit, aduh perih, kayak rasanya kayak kesayat-sayat." Nah, itu contohnya. Terus kalau yang hipotonis kayak gimana? Kalau yang hipotonis berarti kan dia punya tonisitas yang jauh lebih rendah daripada tonisitas di cairan tubuh kita. Makanya sebenarnya kalau kondisinya hipotonis, kita tinggal tambahin zat pengisotonis ya. Untuk apa? Untuk membuat sediaan kita jadi isotonis. Jadi tonisitasnya sama dengan cairan tubuh kita. Kalau hipotonis masih boleh nggak, Kak? Nggak boleh. Kalau kondisinya hipotonis udah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bisa menyebabkan sel darah merah kita pecah atau disebut juga plasmolisis. Kok bisa pecah, Kak? Sama kayak tadi konsepnya, punya 2 tabung, satu sediaan kita, satu eh, tabung lain yang isinya cairan tubuh kita misalnya. Oh, ini tabung yang satu tuh kadarnya kurang loh, konsentrasinya kurang loh, dia terlalu encer loh, hipotonis. Gimana caranya? Berarti kan pasti dia cairan sediaan kita tuh
kayak dipekatin ya. Jadi cairannya akan ditumpahin nih sebagian ke ke tabung yang isinya cairan tubuh kita nih. Biar kondisi di tabung yang lain tuh jadi lebih pekat. Nah, kalau kayak gitu apa? Otomatis si sel darahnya kan bakalan jadi mengembang ya. Kalau balon dia akan lebih menggembung, tapi lama-lama kuat nggak tuh sel darah nahan? Kalau kuat is okay, tapi kalau enggak, ujung-ujungnya sel darahnya akan pecah. Nah, itu yang nggak boleh sampai terjadi. Makanya, kalau ada kondisi hipertonis dan hipotonis, kondisi hipotonis tidak boleh diperbolehkan, sama sekali nggak boleh ada kondisi hipotonis. Toh kalau misalnya kita udah tahu nih sediaannya hipotonis, kita kan bisa tambahin zat pengisotonis ya. Tapi kalau misalnya kondisinya hipertonis itu masih bisa ditoleransi, masih ditolerir. Tuh. Oke. Isotonis itu apa sih? Isotonis itu jika suatu larutan konsentrasinya sama besar dengan konsentrasi dalam sel darah merah, sehingga tidak terjadi pertukaran cairan di antara keduanya. Kayak yang aku bilang tadi, kalau kita punya 2 tabung, kalau udah isotonis, udah konsentrasinya sama-sama seimbang, ya nggak akan ada yang saling ngecerin atau saling memekatkan, ya udah nggak ada gitu kan. Cairan yang isotonis sudah jelas teman-teman pasti tahu setara dengan larutan NaCl 0,9%. Kak, maaf. Ya, Aku mau tanya, kalau isotonis itu kan pH-nya sesuai dengan pH tubuh kita ya, Kak? itu mah isohidris. Oh, berarti tekanannya kayak yang isotonis ya? Betul, tekanan osmosisnya. Sip, thank you. Oke. Oke. Nih, kondisi hipotonis tadi berarti tekanan osmosisnya lebih rendah daripada serum darah kita yang menyebabkan air akan melintasi membran sel darah merah yang semi permeable. Dia akan memperbesar volume sel darah merah dan menyebabkan peningkatan tekanan dalam sel. Nah, yang dikhawatirkan apa? Menyebabkan pecahnya sel-sel darah merah atau disebut juga hemolisis nantinya. Kalau hipertonis, dia tekanan osmosisnya lebih tinggi dari sel darah merah kita, menyebabkan air yang ada di dalam sel itu akan keluar melintasi membran, mengakibatkan terjadinya penciutan sel-sel darah merah kita, akan terjadi yang namanya plasmolisis. Tuh. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau yang tadi Kak Melisa tanyain, kalau pH-nya harus sama dengan cairan tubuh kita, itu disebutnya isohidris. Sebenarnya kalau di kondisi pH, itu apa ya, maksudnya bukan suatu case yang besar. Kenapa? Karena yang namanya pH itu ada pendapar ya. Oh, kita pengen pH-nya dikontrol di pH, diturunin, dikontrol di pH agak asam, rendahin, kita kasihlah dapar asetat misalnya ya. Oh, kita pengen kontrol pH-nya di pH agak basa misalnya, ayo udah kita tambahin dapar fosfat gitu. Itu masih bisa dikontrol dalam formula as long as zat aktifnya stabil di pH tersebut gitu. Oke, kita lanjutin ke teknik pembuatan sediaan steril. Teman-teman pasti udah tahu teknik pembuatan sediaan steril ada 2, ada metode aseptis sama sterilisasi akhir. Oke, metode aseptis. Metode aseptis itu metode pembuatan dengan cara aseptis, dengan mengkondisikan seluruh alat dan bahan yang digunakan sudah dalam keadaan steril. Biasanya digunakan untuk zat-zat yang memang tidak tahan terhadap pemanasan atau tidak tahan lembab. Itu biasanya akan dibuat dengan metode aseptis. Ngomongin kelas ruangannya untuk metode aseptis, biasanya dari mixing, filling,
Biasanya mixing filling dilakukan di kelas A berlatar belakang kelas B, tapi ada juga nih, misal kita akan lakukan sterilisasi dengan metode filtrasi. Ada juga yang mixingnya dilakukan di kelas C, tapi filling dilakukan di kelas A dan berlatar belakang B. Itu tergantung kemampuan atau kapasitas industrinya masing-masing, tapi mostly mixing dilakukan di kelas C, fillingnya dilakukan di kelas A berlatar belakang B, gitu. Tapi ada juga yang udah langsung dalam isolator ya, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau pernah PKPL di industri farmasi atau pernah study tour, semuanya udah dalam isolator, kayak udah inline produksinya. Operator yang dibutuhin paling cuma 2 atau 3, cuman buat ngontrol, takutnya mesinnya ada error atau segala macam. Makanya biasanya disebutin juga proses pembuatannya semua udah di ruang kelas A berlatar belakang B, karena udah inline dalam isolator. Oke. Terus yang kedua ada metode sterilisasi akhir. Metode sterilisasi akhir itu adalah metode pembuatan ini aku ke copy salah. Metode sterilisasi akhir itu kalau yang tadi kita mengkondisikan alat, bahan semua udah dalam keadaan steril. Kalau sterilisasi akhir kita tidak melakukan seperti itu. Karena apa? Karena kita masih akan melakukan proses sterilisasi di akhir pembuatannya, ya. Jadi kita nggak sterilisasi bahan di awal, alat, misalnya kemasan, vial, oke kita cuci, tapi kita tetap lakukan sterilisasi lagi di akhir. Kita tidak harus mengkondisikan, udah dicuci, udah di oven, udah nggak boleh lagi nih tersentuh manusia dan segala macam. Kalau di sterilisasi akhir, udah dicuci, udah lewat oven, ya it's okay, masih bisa disortir dan segala macam karena kita akan proses sterilisasi akhir lagi di belakang. Sterilisasi akhir, mixing, filling dilakukan di kelas C karena akan ada proses sterilisasi lagi di belakangnya. Kalau dibilang untuk mendapatkan sediaan steril yang efisiensinya lebih tinggi yang mana? Aseptis atau sterilisasi akhir? Udah jelas sterilisasi akhir ya teman-teman. Karena ya udah kita bikin sediaan dengan mengkondisikan sebaik mungkin. Gak mungkin dong karena ya udah nih, gue sterilisasi akhir kok bikinnya. Ya udah gue asal-asalan aja pas produksinya, nggak harus yang ngejaga banget, nggak gitu kan. Sterilisasi akhir pasti kayak double kill ya. Di prosesnya kita tetap jaga, semua prosesnya tetap terkontrol, dikondisikan dengan baik, tapi di akhir pun kita lakukan sterilisasi lagi. Beda dengan aseptis yang kita hanya mengkondisikan pada saat proses produksinya saja. Tuh. Oke. Next ke teknik-teknik sterilisasi. Mungkin yang umum ada teknik sterilisasi panas basah dan panas kering. Biasa digunakan untuk sediaan itu ada panas basah ya teman-teman. Panas basah pakai autoclave dilakukan dengan kondisi 121 derajat Celcius selama 15 menit. Biasa digunakan untuk proses sterilisasi akhir untuk zat yang tahan panas dan tahan lembab. Oke, terus ada teknik sterilisasi panas kering menggunakan oven. Biasa dilakukan dengan kondisi pada suhu 180 derajat Celcius selama 2-3 jam. Nah, kalau oven biasanya bukan digunakan untuk sterilisasi produk. Ya, tapi digunakan untuk alat-alat, biasanya vialnya, rubbernya gitu, atau alat-alat pengukurannya. Nah, itu biasanya disterilisasinya pakai oven. Terus, sterilisasi dengan gas atau fumigasi itu biasanya dilakukan untuk ruangan ya. Jadi kayak sebelum kita mau melakukan produksi, biasanya sebelumnya H-1-nya ruangan akan di fogging dulu, difumigasi dulu. Atau bisa juga
dilakukan untuk sterilisasi. Misal ada barang datang nih baru, tapi buat produksi sekian steril. Oke, kita simpan di dalam ruangan, terus kita fumigasi sekalian gitu, kita fogging sekalian. Tapi kenapa nggak boleh dilakukan untuk alat misalnya, atau untuk sediaan? Karena ya dia meninggalkan residu ya, namanya juga fogging. Kayak kita di fogging nyamuk aja gimana? Pasti kayak ada bercak-bercak bekas minyaknya kan udahnya. Terus ada sterilisasi dengan sinar UV. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk sterilisasi wadah, sterilisasi ruangan, sterilisasi air ya biasanya. Kayak walaupun udah melalui proses destilasi, tapi biasanya tetap di industri farmasi kita tambahin pakai sinar UV. Terus ada teknik filtrasi. Teknik filtrasi biasanya dilakukan dengan membran filter. Dilakukan 2 kali dengan membran filter ukuran 0,22 dan 0,45. Ini biasa digunakan untuk teknik pembuatan sediaan steril dengan metode aseptis untuk bahan-bahan yang nggak tahan panas. Coba, filter 0,22 digunakan untuk apa fungsinya? Yang 0,5 untuk apa fungsinya? 0,22 itu untuk bakteri, kalau 0,45 itu untuk apa sih namanya? Ya, Untuk partikel. ya untuk partikel. Ya, betul. 0,45 untuk partikel, 0,22 untuk bakteri. Oke. Next, kita lihat ke klasifikasi kelas kebersihan ruangan ya. Yang dikatakan ruang bersih atau ruangan yang bisa digunakan untuk produksi sediaan steril itu hanya ruangan dengan kelas kebersihan dari kelas A sampai D. Kelas E udah nggak bisa tuh ikut-ikutan dipakai buat produksi sediaan steril. Kelas E udah termasuk ruang dengan kelas kebersihan untuk produksi sediaan non-steril. Oke, kita lihat satu per satu. Ruang kelas A. Ruang kelas A itu udah jelas ya. Ruang kelas di bawah LAF. Suhu kelembabannya dari ruang kelas A sampai ruang kelas C sama. Yang berbeda adalah di efisiensi saringan udaranya. Ruang kelas C itu efisiensi saringan udaranya di 99,95%. Sedangkan ruang kelas A dan B di 99,995%. Oke, biasanya teman-teman harus tahu atau sering ditanyain, kecepatan aliran udara di bawah LAF itu berapa sih? Ya. Kecepatan aliran udara di bawah LAF itu di 0,36 sampai 0,54 meter per second. Biasanya dipakai untuk kegiatan apa? Untuk pengolahan dan pengisian sediaan yang dibuat dengan metode aseptis. Biasanya dilakukan untuk pengisian salep mata. Terus kalau misalnya kita bikin injeksi kering ya, serbuk langsung di filling, atau misalnya suspensi steril. Tuh. Terus ada ruang kelas B. Ruang kelas B udah jelas ya, latar belakangnya dari LAF. Karena yang namanya LAF ya bukan ruangan, dia hanya sebuah kabinet. Isolator pun sama, bukan ruangan, dia hanya sebuah kabinet. Otomatis pasti ada latar belakangnya. Nah, itu adalah ruangan kelas B. Dia adalah lingkungan latar belakang dari zona kelas A. Untuk pengolahan dan pengisian sediaan dengan teknik aseptis. Terus ada ruang kelas C. Dia termasuk ruang steril juga. Biasanya dilakukan untuk pembuatan larutan bila ada resiko dan pengisian produk secara non-aseptis atau produk yang dibuat dengan metode sterilisasi akhir. Kalau ruang kelas D, nah ruang kelas D biasanya dilakukan
untuk pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir. Tapi biasanya ruang kelas D itu hanya untuk persiapannya. Misal, suka ditanyain buat nyiapin kayak bahan pengemas ya, cuci bahan pengemas itu biasa dilakukan di ruang kelas apa? Nah, walaupun judulnya cuma nyuci vial, tapi kalau udah untuk sediaan steril itu dilakukan di ruang kelas D, ya. Kelas kebersihan yang paling rendah untuk proses pembuatan sediaan steril. Terus apalagi biasanya pokoknya ditanyainnya untuk persiapan proses produksi sediaan steril tuh biasanya dilakukan di mana gitu? Di ruang kelas D. Even itu cuci vial ya, teman-teman. Tuh. Oke, ruang pembuatan sediaan steril. Nih, nimbang, nyuci gitu kan. Kelas kebersihannya tuh apa? Di ruang kelas D. Terus nanti ada ruang antara, udah pasti ya di masing-masing antara ruang dengan kelas kebersihan yang beda harus ada ruang antaranya. Terus ada ruang produksi. Ruang produksi tergantung buat filling atau buat preparasi bahan kayak pelarutan dan pencampuran ya. Kalau misalnya buat filling biasanya dilakukan di ruang kelas A berlatar belakang B. Kalau untuk preparasinya mulai dari pelarutan, pencampuran itu bisa dilakukan di ruang kelas C. Terus pas box kayak biasa ya kita ngeluar masukin alat, dokumen, hasil pengujian dan segala macam kayak kalau orangnya harus keluar-keluar kan agak ribet gitu ya kayak oh bajunya ganti dengan ruang kelas kebersihan yang beda dan segala macam maka disitulah fungsinya pas box untuk memfasilitasi kita ketika mau melakukan kegiatan di dua ruang kelas kebersihan yang berbeda. Oke, ngomongin evaluasi sediaan steril, udah jelas pH, terus penetapan volume injeksi dalam wadah, uji kebocoran dan kejernihan. Nah, uji kebocoran, kejernihan untuk sediaan steril udah pasti dicek satu per satu ya teman-teman. Nggak mungkin sampling. Misal, Kak, satu batch 10.000 vial. Emang kebocoran dan kejernihannya dicekin satu-satu? Iya, pasti. Nggak boleh ada yang kelewat. Evaluasi kimia, identifikasi, dan penetapan kadar itu udah pasti ya ngikutin tergantung zat aktifnya masing-masingnya apa. Nanti aku share ya yang penetapan volume injeksi dalam wadah itu syaratnya dan ketentuannya dan cara pengujiannya kayak gimana. Kita lihat bareng-bareng di farmakopenya nanti setelah ini. Itu tadi evaluasi fisik dan kimia. Untuk evaluasi biologinya, untuk sediaan yang mengandung pengawet, akan ada uji efektivitas pengawet antimikrobanya, benar enggak? Dia tuh ada efeknya pengawetnya, ya. Terus ngomongin sediaan steril, udah pasti dong ada uji sterilitas, ya. Mau dengan cara direct inoculation, langsung ke media kita inokulasi atau menggunakan membran filtrasi. Kita filter sediaan kita ke membran, nanti membrannya yang kita tempelin di media. Itu balik lagi tergantung metode yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Berapa sih sampel yang harus dipakai buat uji sterilitas? Itu tergantung juga. Tergantung dia small volume parenteral atau large volume parenteral. Dan tergantung besar batch-nya berapa. Oke, kalau yang small volume parenteral dengan besar batch kurang dari 100 vial atau ampul. Misal, satu batch-nya itu kurang dari 100, berarti jumlah sampel yang harus diambilnya itu adalah 10% atau 4 wadah, mana yang lebih besar. Misal, besar batch-nya 100 ampul atau 100 vial, berarti kita akan ambil 10 wadah. Kalau misalnya besar batch-nya itu antara 101 sampai 500. Jumlah sampel yang harus diambil 10 wadah.
Lebih dari 500 berarti 2% atau 20 wadah. Ambil yang lebih kecil. Kalau large volume parenteral, sampel yang dipakai 2% atau 10 wadah. Ambil yang lebih kecil. Terus uji endotoksin bakteri. Biasanya diuji pakai metode apa? Biasanya pakai LAL ya. Limulus, amebocyte glisat. Nanti biasanya suka ditanyain kayak, oh tandanya apa sih? Oh parameternya apa sih yang dilihat? Kalau kita ngelakuin uji endotoksin bakteri, biasanya dari koagulasi enzimatik ya. Kalau misalnya ternyata dia positif endotoksinnya, nanti si larutannya akan berubah menjadi gel atau akan berkoagulasi. Uji pirogen. Oke, pirogen itu apa? Pirogen substansi penyebab demam, ya, yang berasal terutama dari bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif mati ada bangkainya. Nah, bangkainya itu kan mengandung kompleks lipopolisakarida ya. Nah, itu yang akan menyebabkan demam. Itu pirogen tuh. Dilakukannya dengan metode apa? Dengan metode rabbit test. Jadi kita cobain, oh ke kelinci menyebabkan demam atau enggak ya. Biasa, tahap 1. Kita akan lakukan terhadap 3 ekor kelinci dulu. Syaratnya gimana? Sediaan dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak ada 1 ekor kelinci pun yang menunjukkan kenaikan suhu tubuh sampai 0,5 derajat Celcius atau lebih. Misal, ada nih 1 kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius atau lebih. Berarti nggak masuk syarat dong. Nggak lolos dong uji pirogennya. Harus dilanjutin ke pengujian tahap 2. Pengujian tahap 2 pakai berapa ekor kelinci? Pakai 5 ekor kelinci. Syaratnya, jika tidak lebih dari 3 ekor dari 8 ekor kelinci yang masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius atau lebih, dan jumlah kenaikan suhu dari 8 ekornya itu nggak lebih dari 3,3 derajat Celcius, maka sediaan dinyatakan memenuhi syarat bebas pirogen. Tuh. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Sampai situ cukup jelas? Oke, kalau cukup kita coba lihat ke uji penetapan volume injeksi ya. Sebentar. Hmm. Oke. Kita lihat tentang penetapan volume injeksi dalam wadah.
berdasarkan Farmakope Indonesia 6. Oke, kan seperti yang kita tahu ya, volume injeksi itu kan beda-beda ya. Ada yang satu vialnya cuma 2 mili. Ada yang satu ampulnya cuma 2 mili. Ada juga yang satu vial tapi isinya misalnya 10 mili atau berapa gitu kan. Nah, itu kan akan perbedaan volume akan menyebabkan perbedaan jumlah sampel yang harus digunakan untuk pengujian. Oke. Kita lihat bareng-bareng ya, teman-teman. Nih. Ketika volume injeksinya itu 10 mili atau lebih, jadi lebih dari 10 mili, maka minimal gunakan 3 wadah. Kak, mau lebih boleh nggak? Boleh, tapi minimalnya pakai 3 wadah ya teman-teman. Terus, kalau volumenya itu di range 3 sampai 10 mili, berarti berapa sih wadah yang harus dipakai? Bisa kita pakai 5 wadah. Terus, kalau misalnya volumenya tuh 3 mili atau kurang, nah itu nanti kita bisa pakai 10 wadah. Di sini ya. Jadi isi wadahnya itu dari 10 mili bisa digabungin karena volumenya sangat kecil. Banyak ya volume-volume injeksi yang cuma 1 mili. Terus syaratnya gimana, Kak? Nah, sebenarnya udah jelas dong. Volumenya itu nggak boleh kurang dari volume yang tertera di wadah. Kalau diuji satu per satu. Jadi misal kita ngambil 3 wadah, kan pasti dong kita tetap uji satu per satu. Nah, volumenya nggak boleh kurang dari volume yang tertera di wadah, di etiketnya. Nah, tadi kan, tapi kalau wadahnya 1 mili sampai 2 mili itu kan kayak, apa sih, kita nggak mungkin dong uji satu per satu. Kita ujinya digabungin dari beberapa wadah. Nah, itu volumenya nggak boleh kurang dari jumlah volume wadah di etiket kalau digabungin. Misal, kita punya nih injeksi yang volumenya 1 mili, kita ngambil 10 wadah. Berarti pas kita uji, nggak boleh kurang dari 10 mili. Gitu. Misal, Kak gimana caranya volumenya bisa tetap? Kan pasti ada yang ketinggalan di split dong. Nah, itu fungsinya. Teman-teman pasti udah tahu kan, untuk sediaan injeksi itu ada kelebihan volume yang harus ditambahkan. Tergantung sediaannya volume berapa, bentuknya encer atau kental, itu menentukan jumlah volume yang harus ditambahkan. Misal, satu ampulnya isi 2 mili, terus sediaannya encer kok, berarti dalam satu ampul itu yang harus ditambahkan adalah 0,15 mili. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengconsider adanya sediaan yang tertinggal, entah itu di kemasan, di vial atau di ampulnya, atau di spuit. Gitu ya teman-teman. Jadi tabel ini mohon sebisa mungkin diingat. Nanti aku kasih juga share halaman yang ini tentang pengecekan volume injeksi. Terus sampai situ ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Ya kan Nurul, kenapa kan Nurul? Ya, tapi nggak ada suaranya kan Nurul.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ke ngomongin perhitungan tonisitas ya. Tadi kan disediaan steril kayak apa-apa isotonis, apa-apa isotonis gitu. Sebenarnya gimana sih caranya kita ngitung tonisitas? Teman-teman pasti udah tahu juga ya, ngitung tonisitas ada beberapa cara, mau pakai metode ekivalensi, mau pakai metode penurunan titik beku, itu bisa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama kita akan coba bahas menggunakan perhitungan penurunan titik beku. Teman-teman pasti bingung, kok rumusnya kayak gini ya Kak, pakai penurunan titik beku? Bukannya penurunan titik beku tuh tinggal masukin aja angka PTB-nya berapa, yang pakai rumus W sama dengan 0,52, kayak gitu kan. Ya, jadi penurunan titik beku itu bisa kita dapat dari tabel penurunan titik beku yang biasanya kita lihat di kompendial, ya, yang nantinya kita masukin ke rumus yang nanti akan dibahas setelah ini, atau penurunan titik beku itu bisa kita perhitungkan sesuai dengan kondisi sediaan kita. Oke, kita bahas dulu pertama. Jadi di sini kita pakai angka atau kondisi atau nilai penurunan titik bekunya sesuai dengan sediaan kita ya. Kita perhitungkan sendiri gitu. Jadi kita nggak pakai tabel penurunan titik beku. Oke, gimana caranya? Rumusnya delta sama dengan K dikali M dikali N kali 1000 dibagi M besar kali L. Oke. K itu apa, Kak? K itu nilai turunnya titik beku molar pelarut. Nah, ini nilainya mutlak. Jadi nilai K itu mutlak di 1,86. Jadi tekanan higroskopik air itu 1,86 untuk 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram larutan. M. M itu apa? Berat zat terlarutnya. Oke. N itu adalah jumlah ion. Jadi misalnya kita mau bikin ngitung apa ya, tonisitas dari sediaan injeksi paracetamol. Oh, dia jumlah ionnya 1 atau ketika terionisasi dia jumlah ionnya 1. Berarti nilai N-nya nanti 1 gitu ya. 1000 itu faktor pengkali untuk hitung untuk konversi masanya. Jadi gram, terus M besar itu MR zat terlarut, L itu massa bahan terlarutnya. Oke, contoh. Contoh, berapa gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan yang mengandung etil morfin HCl 2%. Jika diketahui MR-nya 386. Terdisosiasi menjadi 2 ion dan turunnya titik beku darah 0,52, titik beku molar pelarut 1,86. Oke, pertama kita cari dulu kan deltanya. Delta itu apa sih? Delta itu turunnya titik beku larutan terhadap pelarut murni. Jadi kita cari dulu nih nilai penurunan titik bekunya. Berarti kan masukin ya 1,86. K dikali M. M-nya tuh apa? Massa zat terlarut kan? Di sini massanya 2%. 2% dari berapa? Dari 500 mili. Persen, gak ada keterangan lain, berarti gram per 100 mili. Berarti di sini M itu gimana dapatnya? 2 per 100 gitu kan? Dikali 500. Ya. Dapat 10. Terus dikali
Jumlah ionnya terdisosiasi jadi 2 ion, berarti masukin 2 dikali 1000 dibagi MR 386 dikali 490. 490 itu apa? Bobot zat pelarutnya. Ya, kok 490? Kan tadi kita mau bikinnya 500. Tapi udah dikurangin sama bobot zat terlarutnya 10. Jadi 490. Ini 500 dikurangi 10. Dapatlah nilai penurunan titik beku sediaan kita terhadap pelarut itu 0,2. Ya. Nah, berarti kita harus cari dong kekurangan NaCl yang sebanding dengan, kan ini sediaan kita nilai penurunan titik bekunya segini. Kita harus cari kekurangan NaCl yang sebanding dengan berapa sih nilai penurunan titik beku yang mau kita up sampai penurunan titik bekunya itu sama dengan penurunan titik beku darah. Nah, berarti kita cari dong, oh nilai penurunan titik beku darah tuh 0,52. Oh sediaan kita nilai penurunan titik bekunya 0,2. Berarti gap-nya berapa? Gap-nya 0,32 kan? Kita harus naikin nilai penurunan titik beku larutan kita sampai setara dengan penurunan titik beku darah. Atau berarti kita harus naikin 0,32 nih. Gimana caranya? Oke, kan tadi nilai penurunan titik beku darah itu 0,52. Nah, berarti kan darah tuh cairan tubuh yang bersifat isotonis. Larutan isotonis itu setara dengan 0,9 gram NaCl per 100 mili ya. Oke, berarti nilai penurunan 0,52 itu setara dengan 0,9 gram NaCl. Sekarang, kalau yang kita pengen tahunya itu untuk nilai penurunan titik beku 0,32, berapa sih NaCl yang dibutuhkan? Berarti kan tinggal cari 0,32 dibagi 0,52 kali 0,9. Dapat 0,55 gram. Tapi ini tuh per 100 mili. Ya, jangan salah. Per 100 mili. Sedangkan kita mau bikinnya berapa ratus mili? 500. Berarti dikali 5. Sekianlah jumlah NaCl yang harus ditambahkan agar larutannya menjadi isotonis. Kak, boleh balik ke rumus sebentar nggak? Boleh. Ini. Bentar ya, aku mau bentar. Oke, Kak. Foto itu. Oke, Kak, nggak apa-apa, udah aku foto. Oke. Nanti aku share juga kok ininya, PPT-nya ya. Oke. Oke, sampai sini. Paham? Cukup paham? Pasti kayak, tak dulu Kak, gitu. Harus dipahami dulu ya. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kak, maaf Kak, balik ke slide sebelumnya Kak. Boleh. Yang ini tadi yang L, ya berapa larut tadi, kenapa kok dikurang 10 ya Kak ya? Dikurangin sama si bobot zat terlarutnya, Kak. Oh, jadi dikurang Yang apa ini kan namanya? ya, Ya, massa bahan pelarutnya. Nah, kan kita mau bikin 500 mili. Nah, tapi udah keambil kan dari 500 mili itu sama si 10 gram zat terlarutnya. Makanya di sini bobotnya jadi 490. oh iya. Jadi, berarti kalau seumpama kadarnya 3% gitu ya, berarti dikurang 15 gitu ya? Ya, betul. Oke, makasih Kak. Oke. Teman-teman, sebenarnya ya teman-teman, menurut aku, soal yang sering keluar di UK itu pakai rumus tabel penurunan titik beku sama ekivalensi sebenarnya. Tapi
tidak menutup kemungkinan teman-teman juga tetap harus tahu ya, oh nyari penurunan titik beku tuh dari mana sih caranya gitu. Tapi memang ribet caranya. Tapi seenggaknya teman-teman tahu. Walaupun menurut aku sih di UKAI paling banyaknya pakai data yang tabel penurunan titik beku atau pakai metode ekivalensi. Oke. Kita next ke rumus yang selanjutnya. Kalau tadi nilai penurunan titik bekunya kita cari sendiri ya. Kalau ini kita pakai nilai penurunan titik bekunya dari tabel penurunan titik beku. Biasanya kita bisa nemuin di kompendial. Rumusnya gimana? Rumusnya W sama dengan 0,52 dikurangi PTB 1 kali C dibagi PTB 2. Oke, 0,52 apa? 0,52 itu adalah nilai penurunan titik beku darah atau cairan tubuh. Nilai PTB1 itu adalah penurunan titik beku zat terlarut. C itu konsentrasi, tapi yang harus jadi notes buat teman-teman adalah C di sini satuannya dalam persen atau gram per 100 mili. Jadi teman-teman jangan sampai salah kalau misalnya satuan konsentrasinya belum dalam persen atau belum gram per 100 mili, diubah dulu. Oke, nilai PTB2. Nilai PTB2 itu apa? Nilai penurunan titik beku untuk si zat pengisotonisnya. Umumnya kan kita pakai zat pengisotonisnya NaCl ya. Makanya biasanya nilai PTB2 itu udah pasti 0,576. Ini adalah nilai PTB-nya NaCl. Tapi balik lagi, tidak menutup kemungkinan zat pengisotonis yang digunakan atau yang dikatakan dalam soal itu bukan NaCl. Jadi teman-teman tetap harus teliti. Jangan tiba-tiba langsung aja pakai 0,576. Padahal di soal dibilang si zat pengisotonis yang akan digunakannya bukan NaCl. Itu ya notes-nya. Kak, Ya. kalau PTB NaCl-nya di soal nggak diketahui, kita pakainya 0576 apa 058? 0576. Oke. Sebenarnya kalaupun sebenarnya hasilnya nggak akan jauh berbeda sih 0,576 sama 0,58. Cuman paling nanti angka yang didapatnya pembulatannya agak beda beberapa angka di belakang koma. Oke. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misal kita mau buat 500 ml larutan isotonis yang mengandung etil morfin HCl 2%. Nilai PTB etil morfin HCl 2% itu 0,173. Berarti kan tinggal masukin aja ya. 0,52 dikurangi. Nah, balik lagi. Kan tadi tuh di sini kan PTB dikali C ya. Ya, dikali C. Nah, yang harus teman-teman lihat adalah kalau teman-teman pernah coba nyari atau pernah coba lihat tabel penurunan titik beku tuh kayak gimana sih? Tabel penurunan titik beku itu ada konsentrasi-konsentrasinya. Misal, nilai PTB untuk konsentrasi zat tersebut 1% atau 0,5%. Nah, itu beda. Jadi ketika misal nilai PTB yang dikasih itu dengan udah ada keterangan konsentrasinya dan konsentrasinya tuh sama kayak konsentrasi sediaan kita, ya udah auto masukin aja dong. Ya. Yang berarti nggak dikali 2 lagi ya, Kak ya? Iya, karena ini udah dibilang PTB etil morfin 2%-nya sekian gitu. Betul. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya nilai PTB-nya tuh nggak ada keterangan PTB etil morfin berapa persen. Berarti secara otomatis atau secara tidak langsung itu nilai PTB etil morfin 1%. Kalau ini misalnya kayak soalnya buat 500 ml larutan isotonis yang mengandung etil morfin hasil 2% dengan PTB 0,173, berarti itu dikali 2 dulu.
Betul, itu dikaliin dulu. Gitu Oke. ya. Ya, Kak. Kak, maaf, ada Ya, nggak ya soal yang untuk konsentrasinya itu nggak pakai persen gitu? nanti Maksudnya, kita lihat di iya, belakang, oke? oke. Oke, berarti tinggal masukin aja ya kayak gini, dibagi 0,576. Karena ketika tidak ada keterangan lain, berarti zat pengisotonis yang dipakai itu adalah NaCl. Dapat hasilnya 0,59, jangan salah. W itu adalah bobot zat pengisotonis untuk 100 mili ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini, oh kita mau bikin buat 500 mili, berarti tetap harus dikali 5. Atau cara panjangnya berarti kan 500 per 100 gitu ya. Dikali hasilnya 0,59. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Mari kita next. Next ke metode ekivalensi. Sebelum kita ngomongin metode ekivalensi, kita harus tahu dulu ya. Ekivalensi itu maksudnya apa sih? Oke, misal, contoh ya. Nilai ekivalensi untuk amfetamin sulfat itu 0,2. Artinya, 1 gram amfetamin sulfat dalam larutan itu memberikan efek osmosis yang sama dengan efek osmosis yang disebabkan oleh 0,2 gram NaCl. Jadi, misal nilai ekivalensinya 0,3, berarti 1 gram amfetamin sulfat itu memberikan efek osmosis yang sama dengan 0,3 gram NaCl. Itu maksudnya ekivalensi ya teman-teman. Oke, rumusnya atau caranya kayak gimana sih? Oke, di awal kan kayak kita udah jelas dong, mau nyari berapa sih NaCl yang harus ditambahin. Nah, kita harus cari tahu dulu berapa NaCl yang sebenarnya dibutuhkan untuk sejumlah larutan yang diinginkan. Makanya dicarilah 0,9 per 100 dikali volumenya. Kita mau bikin volume sediaannya berapa? Misal 200 mili, berarti kali 200. Baru dikurangi dengan nilai ekivalensi zat A dikali massa gram zat A-nya. Jadi kita cari tahu, oh sebenarnya sejumlah zat aktif yang udah kita punya tuh setara dengan berapa gram NaCl sih? Buat tahu berapa NaCl yang harus ditambahkan. Contoh, seorang apoteker akan membuat formula obat tetes mata atropin sulfat 0,75% sebanyak 25 mili. Berapa gram NaCl yang harus ditambahkan agar sediaan tersebut isotonis? Jika diketahui nilai E atropin sulfatnya 0,13. Coba hitung dulu dong. Bentar. Oke. Cocok. 0,17. Berarti 0,9 per 100 dikali 25 dikurang 0,13 dikali masih dalam persen ya, 0,75% kali 25 0,187.
0,2131. 0,2131 ya. Mari kita lihat. Nggak tahu sih. Oh, nggak mau pindah. Mari kita lihat. Kebutuhan NaCl. Kebutuhan NaCl-nya 0,9 per 100 kali 25 mili dapat 0,225 gram. Iya. Oke. 0,100 kali 25 kok aku dapatnya 0,23 ya? 0,9. Oh iya, sama aja sih. Kalau dibulatin kan ini 0,23. 0,9. Terus kita cari kesetaraan atropin dengan NaCl. Atropinya masih dalam persen ya, 0,75%. Kita mau bikin sediaannya 25 mili. Berarti cari dulu ya, 0,75 per 100 ya kan? Kali 0,13. Kaliin 25 dulu, baru dikali 0,13. Dapatlah 0,024 gram. Ya. Nah, berarti jumlah NaCl yang harus ditambahkannya 0,225 dikurangi 0,024. Dapat 0,201. Oke, sampai situ. Ada yang masih bingung? Cukup paham ya? Oke, mari kita. Mau tanya, Kak. Boleh. Yang ini sih udah oke, cuman yang sebelumnya tadi tuh yang apa? Yang PTB. Itu kan hasilnya W itu nanti dikaliin sama volumenya lagi kan, karena W itu untuk 100 mili. Betul. Kakak boleh di slide-nya di itu nggak yang sebelumnya? Ini. Nah, kalau biasanya tuh aku hitungnya itu yang setelahnya Kak, yang slide setelah ini. Ini. Nah, aku tuh biasanya hitungnya langsung tuh 2%. Misalnya si PTB etilmorfin itu untuk 1%. Berarti kan 2 per 100 dikali 500 mili. Itu sama aja nggak sih, Kak? Langsung aja 2 per 100 kali 500 mili. Buat cari bobotnya. Buat cari yang si 0,173-nya itu. Beda ya, Kak? Beda. Kalau yang Kak Sri bilang mah misal 2% dikali 500. Itu buat mencari bobotnya. Misal ya. Iya. Terus nanti dikali lagi tuh kan sama si 0,173 gitu. Nah, itu tetap baru dapatnya itu bobot untuk 100 mili. Oh gitu. Bukan buat 500 ya? Bukan sih. Sebentar. Kok aku jadi bingung ya? Konsentrasi. Kita lihat contoh soal di belakang ya. Oh ya, Kak. Oke. Mana ya? Sampai sini kan udah oke ya. Kita lihat contoh soal dulu bentar. Oke, misal ya. Mana nih? Ya ini soalnya 100 mili. Oke. Kita coba pakai yang ini ya. Buat 50 mili larutan zinc sulfat 0,5% yang isotonis. Diketahui nilai PTB zinc sulfatnya 0,085, nilai ekivalensi zinc sulfatnya 0,15. Coba kita hitung pakai rumus yang PTB-nya. Kan sebenarnya ya, kalau ketika kita nemu soal, diketahui keduanya, kan sebenarnya kita punya pilihan dong. Oh, gue mau kerjain pakai rumus PTB atau punya rumus ekivalensi. Ya, itu kalau misalnya teman-teman ketemu soal kayak gitu, silahkan hitung pakai rumus yang teman-teman cukup kuasai, yang teman-teman paling paham. Biar lebih cepat aja ngerjainnya, lebih yakin gitu.
Tapi sini kita coba dulu pakai yang tadi cara PTB. Nah, aku hitung, teman-teman hitung juga ya. Nol koma 8289. 0,829. Itu gua kenapa ya? Aku izin live dulu sebentar. Udah banget. Oke, berapa dapatnya guys? Ada yang udah dapat kah? Aku pakai yang tadi aku bilang kayak 0,5% dikali 50 mili dulu, baru dikali 0,085 itu kan hasilnya 0,0213. Jadi 0,52 dikurang 0,0213 dibagi 0,576, hasilnya 0,866. Cuma kalau pakai yang satu yang tadi yang di slide, sesuai slide itu kan hasilnya 0,829. Tapi itu kan untuk 50 mili ya. Berarti kalau untuk gimana sih? Tapi sekarang aku sudah punya jawabannya. Kan misal gini ya Kak, yang cara kasri. Kan ini 0,5/100 dikali dengan 50 kan? Dikali sama 50. Iya. Baru dikaliin sama 0,085 ya? Iya. Ini kan 0,085 dibagi 0,576. Itu kan? Benar nggak? Iya benar Kak, kayak gitu. Ini kan dapat hasilnya 0,83 sekian ya. Nah, ini kalau kayak gini masih harus dihitung disesuaikan ke volume atau enggak? Masih. Kenapa? Karena yang kita cari di sini yang 0,5/100 kali 50 itu tuh bobot dari si zat aktifnya. Jadi kita belum mengkonversi ke kebutuhan NaCl-nya gitu. Gimana ya? Oh iya Kak, ngerti Kak. Jadi di sini tuh yang kita pas kita kaliin volume, yang kita cari tuh baru untuk si zat aktifnya doang, untuk si bahan aktifnya, tapi belum untuk NaCl yang harus ditambahkannya gitu Kak. Jadi kalau ini kita tinggal bagi 2 aja. Dapat 0,4 sekian ya. Teman-teman yang lain gimana? Ada teman-teman yang lain biasanya pakai cara yang mana?
Pakai cara yang IPTB. Maksudnya sama tetap kayak gini, Kak? Kayak yang aku bilang atau sama kayak yang seri sebelumnya? Aku sama yang ini 0,52 kurang 0,5 kali 0,085 per 0,576. Nah, nanti kan semua hasil ini itu sebenarnya per 100 mili kan. Karena soal yang ditanya 50 atau berapapun itu kan nanti kita tinggal, misalnya kalau ditanya 30, tinggal 30 per 100 kali 0,829-nya. Oke. Oke, clear ya, Kak Sri? Iya, Kak. Kasih. Oke, kita back ke rumus yang lainnya dulu ya. Tadi sampai rumus ekivalensi udah clear. Kita next ke rumus volume yang isotonis. Biasanya ada juga kan soal yang suka nanyain berapa sih volume yang udah isotonis gitu. Gimana cara nyarinya, Kak? Gimana cara taunya? Biasanya untuk mencari volume larutan yang sudah isotonis, itu rumusnya sebenarnya kurang lebih sama kayak rumus ekivalensi ya. M dikali E, jadi massa obatnya berapa dalam satuan gram, dikaliin nilai ekivalensinya, baru terakhirnya dikalikan dengan si faktor koreksinya. Berapa? V itu berarti volume larutan isotonis yang mengandung 1 gram NaCl. Jadi 1 gram NaCl tuh dikatakan isotonis di volume berapa sih? Itu di 111,1 mili. Dapatnya dari mana, Kak? 111,1. Ngarang. Enggak, kan? Larutan yang isotonis itu setara dengan 0,9 gram NaCl ya. Berarti kalau 1 gram setara dengan berapa ratus mili? Kan kalau 0,9% itu gram per 100 mili. Berarti kalau 1 gram kan 1 per 0,9. 1 dibagi 0,9 dikali 100 mili. Dapatlah hasilnya 111,1 mili ini. Gitu. Oke, mari kita lihat contohnya. Contoh, berapa gram NaCl yang harus ditambahkan untuk membuat 500 ml larutan 2% etilmorfin yang isotonis, diketahui nilai ekivalensinya 0,15. Oke, sekarang kita anggaplah kita cuma disuruh nyari sampai berapa sih volume yang sudah isotonis jika kita mau membuat 500 ml larutan yang mengandung si etilmorfin HCl-nya 2%, gitu ya. Berarti kita masukin aja kan ke rumus M-nya dari mana? 2%, 2 per 100 dikali 500, dapat 10 dikali nilai ekivalensinya 0,15 dikali 111,1. Dapatlah 166,7 mili. Berarti kalau misalnya kita bikin nih, ngelarutin ya kita tuh 10 gram etilmorfin dalam 500 mili larutan. Nah, larutan yang isotonis itu baru 166,7 milinya. Sisa 333,3 milinya itu belum isotonis. Gimana caranya biar isotonis? Kita tambahkanlah zat pengisotonis. Ya, cara nyarinya kan larutan isotonis setara NaCl 0,9%. 0,9 gram per 100 mili. Kalau kita mau bikin 333,3 mili isotonis, berapa NaCl yang dibutuhkan? Tinggal dibalik aja ya. Yang ditanyakan ada di atas, berarti tinggal 333,3 dibagi 100 kali 0,9. Dapat 2,99 gram NaCl yang harus ditambahkan.
Begitu. Kak, maaf Kak, tadi yang 111,1 dapat dari mana? 111,1 dapat dari mana? Kan larutan NaCl yang isotonis itu 0,9% ya. 0,9 gram per 100 mili. Ya ampun. Berarti kan V itu kita mau tahu tuh 1 gram NaCl tuh bisa bikin berapa ratus mili larutan jadi isotonis sih gitu kan. Berarti kita tinggal cari dengan cara ya ini 1 gram per 0,9 gram kali 100 mili. Dapatlah 111,1 mili. Gitu. Oke Kak. Oke. Ada yang masih bingung sampai sini teman-teman? Cukup bisa dipahami? Oke, kita coba beberapa latihan soal ya. Ini tadi kan yang nomor 2 udah coba dihitung. Coba hitung dulu yang soal nomor 1. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kak, maaf tadi aku ke toilet. Suruh ngerjain apa, Kak? Coba yang nomor 1, Kak. Yang nomor 1 coba dihitung dulu. Nah, cuman lihat ya, di sini kita akan pakai dextrose buat membuat larutannya jadi isotonis. Jadi, coba dihitung berapa dextrose yang harus ditambahkan.
Ada yang udah dapet jawabannya, teman-teman? Kak, aku 0,1336. 0,1336 dari mana coba, Kak? Itu kan nggak tahu sih. Ini si dextrosanya 0,16. Terus dikurang 0,5 dikali 0,165 kan 0,083. Tapi aku bingung di bawahnya dibagi sama siapa ya. So aku bagi aja sama 0,576. Coba. Salah ya? Kurang tepat. Yang lain? Ada yang sudah menemukan cara lain? Sebenarnya teman-teman cukup hitung dulu aja kayak biasa pakai rumus PTB. Dari situ kan teman-teman udah nemukan berapa sih NaCl yang harus ditambahkan ya. Nah, buat nyari berapa kalau dextrose gitu kan, berarti tinggal dipakailah ekivalensinya ya dengan asumsi tadi. Yang 1 gram, misal 1 gram dextrose 0,16 itu berarti kan 1 gram dextrose itu memberikan efek osmolaritas yang sama dengan 0,16 gram NaCl. Berarti zat aktifnya nanti dikali dulu dengan 0,6-nya ini ya, dextrose. Nggak usah dikali dulu, sampai ketemu dulu aja ininya. Ya, ketemu hasilnya. Sampai ketemu hasil NaCl-nya berapa. Berarti kan kalau misalnya kita mau cari kesetaraan dextrose terhadap NaCl, biasanya kita kaliin ya, dikali 0,16. Kalau sekarang kita udah tahu berat NaCl-nya berapa. Kita mau cari tahu setara dengan berapa dextrose, berarti dibagi ya. Hasilnya dibagi 0,16. Gitu. Dapatnya 0,759.
4,747. Betul. 4,747. Teman-teman yang lain, ada yang masih bingung? Masih, Kak. Oke, sebenarnya ini intinya sama aja nih. Coba ada yang udah nyari belum? Sampai dapat berapa NaCl yang harus ditambahkannya? NaCl yang harus ditambah 0,759. Oke, 0,759 ya. Dari manakah dapat 0,759? Kayak biasa ya, pakai rumus PTB dimasukin. 0,52 dikurangi, berarti 0,165 dikali 0,5 Iya. ya. Dibagi Kak, PTB-nya enak ya. ini kita langsung pakai 0,5 karena dia udah dalam 100 mili kan ya. Karena PTB Betul, itu tadi persen kan ya. betul sekali. Oke. Dibagi 0,576 kayak biasa ya. Dapat kan hasilnya 0,759 gram NaCl yang harus ditambahkan untuk 100 mili larutan. Tapi kan di sini dimintanya dextrose gitu ya. Kalau dextrose, berapa dextrose yang harus ditambahkan? Nah, diketahui nilai ekivalensi dextrose-nya 0,16. Kan berarti 1 gram dextrose itu memberikan efek osmolaritas yang sama dengan 0,16 gram NaCl. Sekarang kita mau tahu, kalau kita punya 0,759 gram NaCl, setara dengan berapa gram dextrose? Berarti kan tinggal dibagi 0,16. Gitu, dapatlah hasilnya berapa tadi? 4,747. 4,747. Ya, itu. Oke. Mau tanya, Mm-mm. jadi yang 0,5 itu maksudnya 0,5%, Kak? Efedrin Nol- HCl 0,5. Oke. Satuan konsentrasi, satuan bobot tanpa keterangan apapun itu pasti gram. Oke. Oh, gitu. Tapi Kak, kalau kayak gitu kenapa dong langsung dimasukin? Karena satuan volumenya udah 100 mili. Jadi udah 0,9 udah 0,5 dalam 100 mili. Jadi ya udah nggak usah dikonversi apa-apa lagi. Oke. Kalau ternyata 500 mili berarti tadi dikali 5 gitu ya, Kak? Kalau buat Misalnya di add sampai 500 mili. Berarti dikali 5. Kalau misalnya satuannya persen. Kalau misalnya satuannya persen berarti 0,5 per 100 kali 500. Tapi kalau misalnya di sininya 0,5, di sininya 500 mili, berarti 0,1 dimasukinnya. Kak, tadi yang 0,474 itu satuannya berarti gram ya? Iya, betul. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman?
Ini kan soal nomor 2 tadi udah ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3, sebenarnya ini nanti bisa teman-teman kerjain sendiri ya buat latihan. Semua pertanyaannya intinya nanyain berapa sih zat pengisotonis yang harus ditambahkan. Misal, soal nomor 3, dikerjain pakai rumus ekivalensi. Nah, rumus ekivalensi. Kak, kalau misalnya tiba-tiba ada 2 zatnya gimana? Ya sama aja, cuman bedanya kita udah tahu nih bobot NaCl yang dibutuhkannya berapa. Terus nanti kita kaliin dulu bobot yang ini, ya dapat hasilnya berapa. Kita kaliin juga bobot yang ini, dapat hasilnya berapa. Terus kita cari totalnya. Jadi bobot NaCl yang dibutuhkan dikurangi dengan total kesetaraan atropin sulfat dan skopolamin HBr. Tuh. Mau coba dikerjain atau gimana? Boleh? Oke, bentar Kak. Hasilnya 0,08325 Kak. Ya, betul. 0,08325. Jadi, walaupun ada 2 zat, mau pakai rumus PTB, mau pakai rumus ekivalensi, sama aja caranya. Cuman berarti nanti di belakangnya dijumlahin dulu antara kedua komponen zat tersebut. Baru dihubungin sama rumus yang lain, gitu ya. Caranya mau yang PTB, mau yang ekivalensi, ketika ada 2 zat sama seperti itu. Oke. Soal-soal yang lain di ini aja kali ya, dibuat dikerjain di rumah aja kali ya teman-teman. Ini tinggal ngikutin rumus-rumus yang udah ada sih, nanti aku share juga PPT-nya buat teman-teman latihan. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau masih nggak ngerti, boleh tanya aku atau boleh coba diskusi sama temennya. Gimana? Nanti gini aja Kak, nanti dikirim di grup.
Nanti kita diskusi di grup aja ya, kalau nggak tahu. Oke. Kalau misalnya mau confirm jawabannya berapa, nanti confirm aja. Nanti aku coba hitung juga buat confirm jawabannya udah benar atau belum. Oke. Oke. Ada yang masih mau ditanyain teman-teman? Ada yang masih bingung tentang rumus-rumusnya, tentang cara hitungnya? Apakah ada yang masih bisa belum dipahami? Kalau udah bisa cukup dipahami, nanti aku share PowerPoint-nya. Nanti teman-teman coba kerjain. Kalau bingung, boleh tanyain di grup ya. Iya, Kak. Oke, Kak. Ya, Kak. Makasih buat malam ini. Selamat malam. Malam, makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.